Ini dia sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Sosok panutan yang sangat saya kagumi, yang telah banyak membimbing dan memberikan saya nasihat khususnya dalam hal bisnis. Pak Ivan Kamajaya, seorang CEO dari perusahaan logistik terbesar di Indonesia, yaitu Kamajaya Logistik. Pak Ivan memimpin ribuan karyawan dan mengelola banyak sekali gudang-gudang raksasa seperti ini. Selain Kamajaya Logistik, Pak Ivan ini juga sebagai investor dalam beberapa bisnis. Salah duanya adalah restoran hits Okuzono dan 12. 3 hal penting yang saya belajar dari Pak Ivan. Pertama, jadilah servant leader, karena leader harus melayani, bukan dilayani. Kedua, leader harus walk the talk, memimpin dengan memberi teladan. Ketiga, leader harus humble. Seorang Pak Ivan pun dengan santai kok masih naik mobil yang biasa-biasa aja. Ini dia Pak Joko Susanto, pendiri Alfamart. Dengan kekayaan 1,3 bilion dolar, beliau merupakan orang terkaya nomor 20 di Indonesia menurut majalah Forbes. Pak Joko memulai Alfa dari toko kelontong. Bisa dilihat, ini foto Pak Joko waktu angkut-angkut kardus. Dan saya beruntung sekali sempat bertemu dan belajar langsung dari beliau, bahkan dapat mengunjungi ruangan pribadinya di Alfa Tower. Yang menarik, saya juga diberikan kesempatan oleh Pak Joko untuk melihat foto-foto kisah perjalanan Pak Joko membangun Alfa. Pak Joko menyampaikan, dalam memulai bisnis penting sekali yang namanya hoki. Tapi hoki itu tidak datang tiba-tiba, melainkan karena masuk di timing yang tepat. Juga, jadilah pengusaha yang jujur, berkualitas, dan bertanggung jawab. Itulah yang membuat Pak Joko bisa menjadi hari ini. Terima kasih banyak Pak Joko atas pembelajarannya. Ini dia Pak Arif Budiman, salah satu mentor saya yang paling keren, paling care, dan humble banget. Saya ketemu Pak Arif 3 tahun yang lalu, waktu lagi ikut kompetisi bisnis, dan Pak Arif ini adalah mentornya. Pak Arif adalah pemilik dari PT Rutan, yaitu perusahaan yang menyiapkan teknologi agrikultur, pertanian, dan perhutanan. Selain itu juga ada PT Agrindo, pabrik mesin, dan juga alat pertanian. Serta masih banyak bisnis-bisnis beliau lainnya. Saya beruntung sekali pernah berkunjung ke pabriknya yang luas banget, bahkan harus naik mobil golf buat keliling-keliling. Pak Arif selalu ngajarin saya kalau pengusaha yang pintar adalah yang mampu membuat hal rumit menjadi sederhana. Fokus ke hal-hal paling penting, jangan banyak basa-basi, kerjakan hal-hal yang ada di dalam kontrol kita. Itulah kenapa Pak Arif sukses sebagai pengusaha. Make it simple, jangan bikin ruwet. Ini dia cerita Yasa Singgi alias saya sendiri membangun brand fashion Men's Republic. Tanpa hibah modal uang dari orang tua, memulai semuanya dari nol banget. Bikin kantor kecil di garasi rumah, dan numpang rumah buat gudang sepatu. Sampai akhirnya pelan-pelan bisa nyewa kios yang kecil, tapi sampai penuh banget sama sepatu kayak gini. Akhirnya semakin lama semakin dikenal karena kita suka ikut bazar di mall-mall. Semuanya butuh proses, dari yang awalnya sendirian sampai punya banyak karyawan, dari yang awalnya numpang di garasi rumah, sampai akhirnya bisa punya gudang dan kantor yang lumayan layak untuk dipakai. Rela bekerja keras selagi muda adalah kuncinya. Lebih baik kita kehilangan masa muda dibandingkan kita kehilangan masa depan. Melewati proses jatuh bangun yang panjang, sampai akhirnya 2016 kemarin, kami mendapatkan gelar Forbes 30 Under 30 Asia di bidang retail dan e-commerce. Ini bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang yang saya sayang dan untuk Indonesia. Ini dia Maxim Mulyadi, sosok mentor saya yang sangat friendly, humble, dan pembelajar sejati. CEO dari Air Mineral Pelangi. Saya belajar soal value bisnis dan seberapa passionate kita sebagai pengusaha. Maxim adalah pengusaha hebat yang mengubah Pelangi dari jadul seperti ini menjadi modern dan kekinian seperti ini. Awalnya, Air Pelangi adalah bisnis yang sudah sunset alias nyaris tenggelam. Tapi dengan tangan dingin Max, ia berhasil mengembuskan nafas baru dengan mengubah konsep brandnya secara total. Memberikan value live to love alias menyebarkan cinta lewat air mineral Pelangi. Max selalu bawa botol Pelangi kemanapun dan gak mau minum dari botol lain. Gilanya, dengan happy Max selalu pakai baju pink kemanapun untuk mempromosikan Pelangi. Dan itu berhasil, bisnis Pelangi tumbuh ribuan kali lipat di bawah Max. Bisnis harus punya value dan pengusaha harus passionate. Ini dia Ibu Lani Kwandi,
CEO New Era Footwear Indonesia dan pemilik Chipmunks Playland. Sosok womanpreneur idola dan panutan saya. Kata siapa wanita itu nggak bisa jadi entrepreneur, nggak bisa jadi leader, nggak bisa jadi panutan? Ibu Lani Kwandi membuktikannya. Sosok womanpreneur yang tangguh, pekerja keras, dan never give up. Terutama karena kami berdua sama-sama di industri sepatu. Sebagai newbie, saya tahu betul kalau Ibu Lani dan New Era adalah legenda. Ibu Lani dan New Era sudah mengalami berkali-kali jatuh bangun dan krisis. Pengalamannya dalam dunia bisnis lebih dari 28 tahun, menghandle lebih dari 2.500 karyawan, dan memproduksi lebih dari 3,5 juta pasang sepatu setiap bulannya. Ibu Lani menjadi contoh bagi setiap wanita di Indonesia, kalau wanita juga bisa berkarya, menjadi pemimpin, dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih Ibu Lani atas pembelajarannya. Ini dia Pak Kunchoro Wibowo, pendiri Kawan Lama Group. Orang terkaya nomor 15 di Indonesia dari majalah Forbes dengan kekayaan 1,7 billion USD. Memiliki bisnis mulai dari S-Hardware, Informa, Crispo, Chatime, Living World, dan masih banyak lagi. Awalnya, Kawan Lama hanya memulai dari toko perkakas 2x3 meter di Glodok. Dari sekecil itu sampai akhirnya bisa menjadi perusahaan publik yang sangat besar. Saya beruntung sekali dapat kesempatan mengunjungi kantor pusatnya dan mendengarkan wejangan dari Pak Kun secara langsung. Pak Kun mengajarkan bahwa pengusaha harus jujur dan transparan. Sebagai leader juga harus dekat dengan tim. Makanya, ruangan pribadi Pak Kun tanpa sekat, semua karyawan bisa melihat Pak Kun secara langsung. Walaupun sudah senior, Pak Kun masih datang ke kantor paling pagi setiap hari. Bangun lebih pagi adalah kunci keberhasilan Pak Kun. Tekun, rajin, gigih, dan jangan ngeluh. Ini dia Profesor Yohanes Surya, seorang fisikawan yang sangat berjasa untuk Indonesia. Prof. Yohanes datang ke Tolikara, Papua, daerah pegunungan yang indeks pembangunan manusianya paling rendah di Indonesia. Prof. Yohanes minta ke bupati-bupati di Papua, kasih saya anak-anak paling bodoh yang ada di Papua, saya akan jadikan mereka juara dunia. Didatangkanlah anak-anak yang dianggap paling bodoh di Papua. Ada anak berusia 12 tahun yang sudah tidak naik kelas 4 tahun, namanya Albertina Baenal. Ada juga yang datang dari Yahukimo, sebuah hutan pedalaman di Papua yang membaca menulis pun mereka nggak bisa. Tapi setelah dilatih selama 1-2 tahun oleh Prof. Yohanes, di Olimpiade tingkat Asia, 12 anak Papua ikut dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Albertina Baenal, anak yang tidak naik kelas 4 tahun mengikuti Olimpiade robot dan mendapatkan medali perak dan medali emas di tingkat nasional. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan belajar dengan guru yang tepat dan metode yang tepat. Anak-anak Gus Wibowo, anak desa yang menembus panggung dunia. Lahir di Ngablak sebagai anak petani, orang tuanya hanya lulusan SD dan berpenghasilan 500.000 sebulan. Tapi orang tua Mas Agus bertekad menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Alhasil, Mas Agus berhasil menjadi orang pertama di desanya yang mengenyam bangku kuliah. Selepas lulus, ia mendirikan perusahaan Agro Lestari Merbabu yang menyediakan bibit untuk petani, mengajarkan cara menanam, menjualkan hasil panen, sampai mencarikan investor. Saat ini, Mas Agus telah memberdayakan 20 keluarga petani di desanya. Mas Agus bercita-cita agar semua petani di desanya punya kehidupan yang lebih sejahtera. April 2019, Mas Agus mewakili Indonesia dalam kompetisi GSIA Dunia di Makau. Berkompetisi dengan kurang lebih 60 anak muda dari 60 negara seluruh dunia. Mas Agus membuktikan bahwa anak desa juga punya kemampuan untuk berhasil mendunia. Sebuah pesan penting untuk teman-teman semua yang sedang mengejar sukses. Belakangan ini, kata-kata hustle atau productivity seringkali diagung-agungkan oleh kebanyakan orang. Bekerja 24 jam, weekdays, weekend tanpa henti rasanya menjadi sebuah hal yang sangat normal. Bahkan yang lebih berbahaya, orang-orang rela mengorbankan hal-hal yang lebih penting demi mengejar kesuksesan, seperti kesehatan ataupun hubungan dengan keluarga. Sukses, apalagi sukses secara materi memanglah menyenangkan, tapi itu tidak membahagiakan. Fokus untuk mengejar kebahagiaan diri sendiri, barulah fokus mengejar kesuksesan. Jangan terbuai dengan budaya hustle ataupun productivity yang berlebihan. Kesehatan fisik maupun kesehatan mental merupakan fondasi paling penting untuk mencapai kebahagiaan. Barulah kita mencapai kesuksesan. Selamat berakhir pekan teman-teman semua.